Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai pengangguran di Indonesia tahun 2025. Kalian tahu nggak, pada tahun 2025, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76%. Hal ini menjadikan Indonesia yang tertinggi di kawasan ASEAN, bahkan di atas Brunei, Filipina, dan jauh di atas Singapura yang cuma 2,1%. Pertanyaannya, meski ekonomi kita sedang tumbuh, mengapa tingkat penganggurannya tetap tinggi ya? Kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik, Angkatan Kerja Indonesia mencapai 153 juta orang pada Februari 2025. Dari jumlah itu, 145 juta sudah bekerja dan sekitar 7,28 juta orang masih menganggur. Memang ada tambahan tenaga kerja baru sekitar 3,6 juta orang dibanding tahun lalu. Tetapi jumlah penganggur juga naik meskipun hanya 83.000. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja bertambah, tapi belum cukup cepat menampung semua pencari kerja baru. Tapi anehnya, tingkat penganggurannya justru turun 0,06% dibanding Februari 2024. Kok bisa begitu ya? Selama 3 tahun terakhir, pengangguran di Indonesia paling banyak berasal dari lulusan SMA yang masih kesulitan bersaing di dunia kerja. Pada tahun 2025, sekitar 28% dari total penganggur merupakan lulusan SMA. Cukup ironis karena meski berpendidikan menengah ke atas, mereka tetap sulit terserap dunia kerja. Banyak yang berada di posisi tanggung karena belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri modern, namun juga enggan bekerja di sektor informal. Lebih menariknya lagi, hampir 60% pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Jadi mereka bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan, tanpa upah pasti, dan seringkali dengan jam kerja yang tidak penuh. Kelompok ini sering disebut sebagai setengah pengangguran. Mereka memang bekerja, tapi belum sepenuhnya produktif atau mendapat penghasilan yang layak. Jadi, meskipun ekonomi tumbuh, pertumbuhan itu belum cukup merata dan hanya dinikmati sebagian sektor saja. Hal ini membuat pertumbuhan ekonominya tidak menyerap banyak tenaga kerja. Akhirnya, kerja itu bukan cuma soal punya penghasilan, tetapi soal punya harapan. Dan selama jutaan orang masih mencari harapan itu, cerita tentang pengangguran di Indonesia tidak akan pernah selesai.